Beasiswa. Siapa sih yang gak pengen dapat beasiswa? Bantuan biaya pendidikan yang mana mengurangi beban biaya pendidikan yang kita terima. So, aku mau bahas 9 jenis beasiswa yang bisa kamu dapatkan di jenjang sarjana maupun diploma. Bahkan ada loh yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia beasiswa tersebut, tapi ada juga yang hanya mengcover setengahnya ataupun hanya memberikan semacam soft skill, pembinaan. Nah, so buat kamu yang berminat banget nih mengikuti program beasiswa, simak baik-baik sampai akhir ya. Let's check it out. Berdasarkan penyedia dananya, beasiswa itu bisa berasal dari pemerintah, bisa berasal dari swasta, ataupun bisa berasal dari yayasan. Nah, yang pertama banget nih, jenis beasiswa yang bakal aku review adalah beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa KIP Kuliah. Nah, KIP Kuliah ini pengganti dari beasiswa Dikmisi. Secara tujuannya itu sama ya, memberikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu selama 4 tahun untuk jenjang yang sarjana. Dan untuk yang diploma, baik 3, 2, 1 itu menyesuaikan dengan masa studinya. Nah, tahu nggak sih, 2020 KIP Kuliah ini memberikan kuota bagi 400.000 kursi calon mahasiswa di perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Prioritas KIP Kuliahnya itu biasanya untuk mahasiswa yang berada di 3T, lalu di wilayah afirmasi, dan juga mahasiswa yang terkena dengan konflik sosial, bencana, maupun kondisi khusus lainnya. Intinya adalah untuk mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Bantuannya biasanya berupa pembebasan biaya kuliah, juga mendapatkan uang buku dan juga uang saku. Uang sakunya sekitar 700.000 per bulan, dan biasanya diberikan selama semesteran. Nah, kamu ada yang tertarik nih dengan beasiswa KIP Kuliah? Ikuti aja ya info resminya di sini, di webnya. Oke, kedua, beasiswa unggulan dari Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, Kemendikbud ini biasanya membuka di bulan Septemberan, dan deadline-nya udah sih kemarin di 3 Oktober. Nah, tapi untuk kamu tahun 2021 pengen mencoba, silakan aja gitu. Karena ini terbuka untuk seluruh program studi di perguruan tinggi negeri. Bentuk beasiswanya biasanya mendapatkan beasiswa perkuliahan, biaya uang saku, dan biaya hidup. Nah, aku dapet nih salah satu komentar yang mendapatkan beasiswa unggulan juga. Selain kamu tahu kan, TikToker namanya Eki Darehan, dia mendapatkan beasiswa unggulan, juga ini ada yang mendapatkannya. Ini dari Putri RHM_Haliza. Aku juga salah satu aware di beasiswa unggulan. Jadi biaya pendidikan, buku, sampai biaya hidup sudah dijatah sama pemerintah, dan BU ini bisa untuk semua kalangan loh, baik dari kalangan atas, menengah, maupun bawah. Nah, jadi beda sama beasiswa KIP Kuliah. Kalau KIP Kuliah lebih ditujukan ke yang masuk kurang mampu, kalau BU untuk segala jenis jenjang. Oke, jadi bisa dicoba. Ketiga, beasiswa kedinasan. Beasiswa kedinasan ini dari pemerintah untuk instansi terkait. Nah, jadi untuk kedinasan-kedinasan seperti perguruan tinggi misalnya, PKN STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, IPDN, Institut Pemerintah Dalam Negeri, STMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, STSN, Sekolah Tinggi Sandi Negara, dan lain-lain yang itu dibiayai secara full. Nah, selain mengcover biaya kuliahnya, biaya uang saku, biaya hidup, nah enaknya juga nih kalau misalnya masuk kedinasan adalah after kamu kuliah gitu, jadi selepas kamu jadi lulusannya itu kamu langsung ditempatkan menjadi ASN di instansi-instansi terkaitnya gitu. Wah, enak ya, bisa jadi PNS langsung. Kamu bisa coba juga ya. Salah satu permasalahan yang benar-benar bikin aku pusing banget adalah nyatet keuangan nih. Selama masa kuliah, aku tuh susah banget buat nyatet keuangan secara rapi, terus aman. Itu gimana kan? Kalau misalnya manual, itu suka lupa dan males-malesan. Nah, tapi aku sekarang udah dapet jawabannya. Aku dapet solusinya, yaitu adalah di aplikasi, yaitu Bukukas. Nah, Bukukas ini bisa kamu download di Play Store ataupun iOS. Nah, aku tuh udah download loh. Jadi kamu bisa cek juga di Play Store atau di iOS kamu, cari aja Bukukas, oke? Nah, nanti keluar tuh yang pertama, keluarnya itu adalah yang ini. Jadi, aplikasi Bukukas ini adalah aplikasi pencatatan keuangan gratis, aman, mudah digunakan gitu ya. Baik untuk keuangan pribadi maupun keuangan bisnis. Jadi, buat kamu yang udah punya bisnis kecil-kecilan, online shop, bisa nih pakai Bukukas. Udah launching dari Desember 2019 dan udah di-download 1 juta pengguna loh. Jadi, seneng banget gitu akhir-akhir ini menggunakan Bukukas, dan hasilnya juga aku senang. Laporan-laporan yang aku catat, transaksi-transaksi yang aku catat, itu laporannya lengkap banget. Fitur-fitur yang paling aku suka adalah pertama, fitur dari laporan keuangan. Jadi di fitur ini, kita bisa tahu nih rekap pembukuan keuangan kita tuh kayak gimana selama 1 bulan, selama 3 bulan, selama 6 bulan, ataupun selama 1 tahun. Nanti bisa di-download di PDF maupun Excel. Laporan pelanggan, laporan laba rugi, maupun laporan utang piutang.
Wah, ini lengkap banget ya. Soalnya pengalaman banget nih ketika aku nyatet manual, itu catatannya hilang, keselip, terus kecoret-coret. Jadi aku suka sebel gitu. Nah, jadi pakai Bubkas ini bisa mempermudah aku. Yang kedua adalah pemasukan dan pengeluarannya. Misalnya pemasukan gaji aku itu selama 1 bulan, lalu pengeluaran aku selama 1 bulan juga. Misalnya aku keluarkan untuk bayar wifi, terus beli baju, terus beli hal-hal yang aku suka. Nah, nanti direkap deh sama aplikasinya. Yang ketiga, fitur utang piutang. Nah, di fitur ini kita bisa mencatat hutang dan piutang. Misalnya hutang yang kita pinjamkan gitu ke orang lain 500.000 misalnya ke Ardi tanggal 15 bulan ini. Nah, lalu kita set aja tanggal jatuh temponya, misalnya bulan depan nih tanggal 15 juga. Dan kita bisa juga ingatkan lewat WA ataupun SMS. Kita juga bisa untuk melunaskan kalau misalnya dia udah bayar, dan kita bisa juga mengunduh laporan lewat PDF atau Excel. Kalau kita minjam uang bisa kita catat di menerima, oke? Keempat, fitur multibook. Nah, fitur multibook ini itu gunanya untuk melihat keuangan kita misalnya di pribadi atau bisnis gitu. Jadi kalau misalnya kita punya bisnis, kita punya juga catatan keuangan pribadi, jangan disatuin. Karena kalau disatuin itu bisa ribet dan bakal kesatu-satuin gitu deh, bakal nyampur, itu bakal nggak enak gitu kelihatannya secara pencatatan. Nah, kita bedain kan. Nah, di aplikasi Bubkas ini bisa loh membedakannya. Jadi aku tahu kalau misalnya dari bisnis, oh keuntungan aku segini, kerugian aku segini. Tapi kalau untuk keuangan pribadi, oh ternyata aku punya sisa uang segini. Jadi aku bisa maksimalkan secara pencatatannya. Yang kelima, aku suka banget nih fitur namanya adalah kartu digital. Di kartu digital ini bisa aja nih ke halaman profil kan. Terus kita buat aja kartu namanya, misalnya nama bisnis, nama pemilik, email, alamat, sosial media, nama akun, dan juga warnanya bisa kita sesuaikan. Ini bisa kita download juga, diunduh. Nah, nanti kalau misalnya ada teman kita yang nanya, oh shop kamu apaan nih? Kita kasih aja kartu namanya. Enak ya. Dan yang terakhir adalah cetak struk. Nah, jadi di cetak struk ini, kita juga bisa untuk menghubungkan ke printer Bluetooth kita. Jadi misalnya kita tinggal aktifin aja pengaturan printer Bluetooth dan tambah printernya. Nanti kita tinggal cetak aja. Nah, dan ini tuh jadi solusi aku banget catat keuangan secara gratis, mudah, dan aman. Dan kita juga bisa untuk melihat 3 laporan keuangannya, itu tadi laporan anggaran, laporan utang piutang, dan juga laporan laba. Cobain ya. Yang keempat, beasiswa PPA atau peningkatan prestasi akademik. Nah, beasiswa ini berasal dari Kemenristek-Dikti atau Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan. Nah, ini tuh nggak hanya terbatas PTN aja, tapi PTS juga bisa loh. Beasiswa ini memberikan dana setiap bulannya kepada penerimanya. Biasanya mendapatkan sekitar 400.000 per bulan, dan biasanya diberikan pertama kali sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Bisa kamu coba ya untuk yang berminat di beasiswa PPA. Yang kelima, beasiswa Ethos ID. Beasiswa Ethos ID ini berasal dari Yayasan Dompet Duafa. Kamu tahu kan, salah satu yayasan yang menghimpun dana zakat dari masyarakat. Nah, beasiswa ini nggak hanya mengcover biaya kuliah selama 4 tahun berturut-turut, tapi kamu juga bisa mendapatkan asrama dan juga pembinaan soft skill-nya. Program pembinaannya ini juga ada yang program pembinaan pasca kampus di tahun keempat, serta bantuan support prestasi dalam negeri maupun luar negeri. Buat kamu yang suka banget lomba, enak banget ya. Kamu bisa coba juga nih. Yang keenam, beasiswa swasta, yaitu dari Jarum Plus, yaitu beasiswa Jarum Foundation. Nah, beasiswa ini itu mengcover untuk biaya per bulannya itu selama 1 tahun. Dan juga mendapatkan soft skill loh. Nah, ini yang nggak kalah penting ya, karena nggak hanya uang aja yang dapatkan, tapi mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, beasiswa S1 BCA Finance. Nah, beasiswa S1 BCA Finance ini tentunya dari BCA ya, Bank Sentral Asia. Ya, jadi biasanya kalau dari swasta itu adalah program CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, tapi beasiswa ini nggak hanya ditujukan untuk PTN, tapi PTS juga. Dan biasanya untuk semester 2 ke atas. Jadi kamu bisa persiapkan untuk yang udah jadi mahasiswa. Yang kedelapan ini adalah beasiswa Karya Salemba 4. Beasiswa Karya Salemba 4 ini juga untuk S1 minimal di semester kedua ya. Beasiswa ini yang memberikan tunjangan sekitar 750.000 per bulannya untuk biaya hidup serta program pembinaan. Biasanya nih dibuka di awal April. Jadi kamu siap-siap nih yang pengen banget ikut beasiswa Karya Salemba 4. Yang ke-9 atau yang terakhir adalah beasiswa perguruan tinggi. Beasiswa ini biasanya diberikan perguruan tinggi masing-masing ya. Jadi biasanya ada ataupun enggak. Dan biasanya ini support aja prestasi, misalnya olahraga di kancah regional, nasional ataupun internasional. Dan juga beasiswa untuk pertukaran pelajar dalam negeri maupun luar negeri. So, itu aja 9 jenis beasiswa yang bisa kamu dapatkan peluangnya untuk biayai masa studi kamu di perguruan tinggi masing-masing. Semoga bermanfaat and bye-bye.